Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Mudah-mudahan ini video yang terakhir ya, karena ini sudah video yang ke-6. Ini semata-mata bukan karena saya keras kepala, tapi ini semata-mata karena dakwah ya. Semoga kita semua bisa tercerahkan dan mengetahui bagaimana pandangan Islam untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Oke, kembali di video nomor 6. Sebelumnya di video nomor 6 saya sudah membahas mengenai perkataan Agus Mustafa yang secara tersirat maupun tersurat, yaitu menolak hadis Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sudah saya paparkan di video nomor 5 ya. Kalau misalkan ada pernyataan sanggahan yaitu saya tidak menolak hadis, saya hanya memilih-milih hadis itu bisa diterima atau tidak. Oke, karena memang harus seperti itu ya. Lalu apa saja, jadi tapi akan timbul pertanyaan, apa saja acuan Anda dalam menerima ataupun menolak hadis tersebut. Mari kita lihat bagaimana pemikiran beliau. Nah, di sini. Oke, seperti biasa ada di bukunya, tidak ada azab kubur halaman 213 sampai 214. Acuannya gampang, cocokkan saja dengan Al-Quran. Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka bukannya Al-Quran yang perlu disalahkan, melainkan hadisnya yang harus disisihkan. Oke, jadi acuan Pak Agus yaitu dengan mencocokkan dengan Al-Quran. Ada yang tidak sesuai, maka hadisnya yang dibuang, yang disisihkan, bukan Al-Qurannya. Ini kalau misalkan orang yang sudah paham mengenai ilmu mustalah hadis, geleng-geleng ini ya. Karena mari kita lihat bagaimana dengan ilmu mustalah hadis tersebut ya. Ilmu mustalah hadis ada di halaman 22, mohon maaf, di halaman 29. Hadis sahih li zatihi, yaitu sah karena zatnya, yakni yang sahih dengan tidak bantuan atau keterangan yang lain. Itu satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, yaitu yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil atau sikoh, dobit, yang sempurna, serta tidak ada syuzuz alias bertolak belakang, dan tidak ada ilah, cacat yang tercela. Oke, jadi caranya yaitu menilai sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir dan tidak ada cacat ataupun apapun itu. Misal saya kasih contoh, satu buah hadis. Sebuah hadis ya, Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami dari Al-Humaydi sampai ke Rasulullah SAW. Runtutannya hadisnya seperti ini, dari Al-Bukhari, Al-Humaydi, lalu dari Sufyan hingga sanad akhir Umar bin Khattab dan ke Rasulullah. Dicek ada yang cacat atau tidak. Misalkan orang ini tertuduh nih membohong, ya sudah, itu jadi hadis maudhu karena ada satu orang yang tertuduh berbohong. Kalau misalkan tidak ada seperti ini alias sanadnya bersih, itu jadi hadis sahih seperti yang dijelaskan, bukan dengan mencocokkan dengan Al-Quran seperti itu. Dan di sini pun bisa dikritik, acuannya gampang, cocokkan saja dengan Al-Quran. Ini berbeda, yang dituliskan oleh Bapak Agus di sini adalah fikih, bukan masalah hadis. Bisa dibedakan seperti ini. Muhadis berbeda dengan fakih, ulama hadis berbeda dengan ulama fikih. Jadi kalau misalkan dianalogikan seperti ini, ulama hadis itu yang memilah-milah bahan makanan, memilah gizi, memilah bahan makanan atau bahan baku makanan, memilah-milah. Misalkan mau membuat nasi goreng ini, memilah. Ulama hadis seperti itu memilah nasi yang pas, gizinya berapa, terus bahan-bahan bawang, terus apa lagi, memilah-milah nih, beres, tidak ada masalah dengan bahan-bahannya. Diserahkanlah kepada koki. Koki adalah fakih alias ulama fikih. Nah, baru memasak karena memiliki alat-alat dalam memasak. Nah, jadi bisa dibedakan seperti itu ya secara analoginya. Nah, jadi muhadis yaitu memilih-milih hadis itu bisa diterima atau tidak, sahih kah, dhaif kah, atau maudhu kah. Kalau misalkan sahih, berbeda lagi urusannya. Mencocokkan dengan Al-Quran itu urusannya ulama fikih. Hadis yang sahih belum tentu bisa diterima.
Ya, jadi perkataan ini itu sebenarnya bukan perkataan menilai hadis sahih atau tidak, tapi perkataan ini disesuaikan dengan fikih, ya, hadis sahih. Ya, paham ya? Tidak ada pertanyaan lagi, saya sudah mengadalkan dengan memasak tuh. Jadi harus bisa dibedakan ulama hadis dan ulama fikih. Ini sudah rancu karena berkatanya dengan mencocokkan. Karena Ibnu Hazm pun sudah memberikan fatwanya. Tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin ada. Kalau misalkan ada yang bertentangan antara dua, satu hadisnya yang bermasalah atau yang kedua yang menilai hadis itu bertentangan dengan Al-Quran yang salah. Dia menilai ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Seperti salah satu contohnya nih, Agus Mustafa mengatakan hadis itu harus dengan dipilih-pilihnya dengan ketat. Karena apa? Karena ada beberapa hadis yang seakan-akan bertentangan, yaitu mengenai masalah nutfah, alias proses terjadinya atau proses pembentukan manusia. Mari kita lihat dulu ya. Bisa dilihat di sini. Jadi alasan hadis Agus Mustafa menolak hadis salah satunya karena hadis itu bertentangan, bukan menolak ya, lebih ketat mungkin ya. Bertentangan yang satunya sini lihat. Nutfah berusia 42 hari, maka dibentuklah bagian-bagian tubuh janin dan seterusnya. Tapi di hadis yang lain dikatakan 40 hari. Nah, tentu saja ini memiliki makna yang sangat jauh di bukunya dengan Metamorfosis Sang Nabi. Ya, jadi karena ada perbedaan 40, yang satu bilang 42, jadi yang mana yang benar? Baik lagi, kesalahan Agus Mustafa, jadi langsung ditolak hadisnya itu. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang aneh. Bahkan di ilmu usul fikih pun, jika ada sebuah dalil yang bertolak belakang, seakan bertolak belakang, maka dilakukan 4 cara. 1. Jam'u wa taufik, alias kompromi. Yang kedua, nasikh dan mansukh, yang dihapus dan yang terhapuskan, yang menghapus dan yang terhapuskan. Yang ketiga, tarjih, menguatkan. Yang keempat, tawakuf, mendiamkannya. Ilmu usul fikih saja sudah dijelaskan mengenai masalah jika ada hadis yang dinilai akan kontradiktif. Ini dengan sembarangan bilang kalau ada yang bertentangan seperti ini ditolak. Balik lagi, apakah hadisnya yang bermasalah ataukah pemahaman yang merasa ini adalah bertolak belakang? Mari kita lihat tafsiran atau syarah penjelasan mengenai ulama mengenai masalah tersebut. Mari kita lihat. Karena saya balik lagi tidak memiliki otoritas, jadi saya hanya bisa menukil. Maaf ya. Oke, kita lihat di kitab Fathul Bari jilid ke 32. Oke, bisa dilihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki gelar Al-Hafiz. Apa itu Al-Hafiz? Orang yang sudah menghafal 100.000 hadis, sanad dan juga matannya, isi dan juga sanad periwayat. Masya Allah, sudah menghafal 100.000 hadis, tapi apa penafsiran dia? Bisa dilihat. Ini penjelasan mengenai masalah yang tadi ya, 40 hari ya, rahim sama 40 atau 45 hari. Jadi hadis yang menerangkan mengenai itu tuh ada berbagai macam, bukan 40 sama 42, tapi ada yang 40, ada yang 45. Jadi ada banyak sebenarnya. Yang ada yang 43. Lalu bagaimana penafsiran ulama, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut? Penafsirannya seperti ini. Al-Qadiyat, bahkan beliau pun yang sudah digelari Al-Hafiz, menukil perkataan Al-Qadiyat, yaitu seperti ini. Maka kemungkinan maksudnya adalah itu terjadi di awal 40 hari kedua. Itu terjadi di awal 40 hari kedua. Jadi sama 40, bukan 40 itu, tapi di 40 setelah hari ke-40-nya. Sedangkan perbedaan jumlah hari yang lebih dari 40 kemungkinannya adalah sesuai dengan perbedaan kondisi janin. Jadi antara 40 dan 42 itu tidak ada pertolakan sama sekali, karena itu disesuaikan dengan kondisi. Alias kalau misalkan hamil kan 3 semester, ini 4 semester yang kedua ya. Oke, saya kasih analogi seperti ini. 40 dan 42 tidak ada tolak belakang ya, karena bisa diaplikasikan duanya. Saya kasih analogi seperti ini. Ini contoh. Saya melihat Bapak Agus kemarin
menaiki motor. Lalu ada orang lain juga yang mengatakan, saya melihat Bapak Agus berjalan kaki. Nah, ini kedua-duanya seakan bertolak belakang. Apakah harus ditolak? Tidak, justru keduanya bisa diaplikasikan. Dengan ada kabar bahwa Pak Agus naik motor bukan berarti menamfik bahwa Pak Agus itu berjalan kaki juga. Ya, Masya Allah, itu padahal logika yang sangat sederhana. Baik lagi, itu masalah yang hadis yang kontradiktif bukan saya yang mengatakan, tapi ulama yang mengatakannya. Jadi sebalik lagi kita harus merujuk pada otoritas yang memiliki kecakapan dalam beragama. Jangan sampai kita menolak itu semua karena kita harus mengaca ya. Oke, ternyata masih ada satu kesimpulan lagi yang ingin saya sampaikan, tapi ini sudah hampir mau 12 menit ya. Kita lanjutkan pada kesimpulan yang terakhir.